Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Bayyinah, dan ini pertemuan yang ke-11. Masih membahas tentang hukum membenci ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka membenci ajaran Allah dan ajaran Rasulnya merupakan amalan hati yang sangat berbahaya, yaitu mengeluarkan pelakunya dari Islam atau yang disebut dengan murtad. Di sini perkataan beliau, man abghadha syai'an, barang siapa membenci sesuatu sedikit pun atau sekecil apapun dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu bisa kufur. Karena ini bertentangan dengan sifat dan sikap seharusnya seorang mukmin, seorang muslim itu seharusnya ridho, seharusnya mencintai apa yang Allah ajarkan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak bisa dikatakan beriman, maksudnya masih dihukumi kafir ya. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada pada diri mereka itu harajan, rasa berat. Artinya mestinya dikatakan beriman kalau mereka sudah lapang dadanya, yang disebut dengan insirahus sadri. Lapang dadanya, rela, ikhlas, nerima, senang, gembira, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar tunduk kepada apa yang Rasulullah SAW putuskan. Ini sikap yang semestinya bagi seorang mukmin. Tidak boleh membenci sedikit pun dari ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Perkataan beliau di atas, wa qauluhu syai'an, tidak boleh barang siapa yang membenci syai'an. Syai'an di sini yakni, kalau diartikan syai'an itu sesuatu, yakni annahu laisa laziman, maksudnya itu tidak mengharuskan an yabghadha kullama jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam,
seseorang dihukumi murtad atau kafir tidak mengharuskan mereka membenci semua yang diajarkan Rasul. Walakin law abghada syai'an minhu, walaupun hanya membenci sedikit dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaba'dil ahaditsis sahihati as-sabitati, seperti misalnya membenci sebagian hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih walaupun itu ajaran yang remeh misalnya, dianggap remeh misalnya, tentang ajaran Rasul baca bismillah kalau makan, kemudian makan dengan tangan kanan misalnya. Dia tidak suka, membenci hatinya. Fa innahu yahbitu amalahu atau amaluhu, maka sikap membenci sebagian dari ajaran Rasul itu berbahaya, yaitu bahayanya bisa menggugurkan atau menghapus daripada amalan-amalan baiknya. Wayan takidu islamuhu, dan bisa membatalkan keislamannya. Wayan takidu islamahu, dan sikap itu bisa membatalkan Islamnya. Nah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu tabi'an atau taba'an lima ji'tu bihi. Di antara kalian tidak dikatakan beriman sampai hawa nafsunya mengikuti, tunduk taat kepada apa yang aku bawa. Wal haditsu sahahahu al-Imam An-Nawawi. Hadis ini disahihkan oleh al-Imam An-Nawawi fil Arba'in, dalam kitab Arba'in. Wa takallama alaihi ba'dul ulama, dan telah membicarakan atau membahas hadis ini sebagian ulama, kal Hafidzi Ibnu Rajab rahimahullah, seperti yang dibahas oleh al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Insyaallah di dalam kitab Jami'ul Hikam ketika beliau mensyarah Al-Arba'in. Walakin tushhadu lahu al-ayat. Kalau misalnya mau ini disimpulkan tidak sahih hadisnya, tapi ini didukung, hadis ini didukung oleh ayat. Mana ayatnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallaha. Hal itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci keridhaan Allah. Fa ahbata a'malahum, maka sifat membenci itu bisa menghapus amalan-amalan mereka. Falam yakun hawahu tabi'an lima ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mengikutkan hawa nafsunya kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, falidzalika ahbatallahu a'malahum, sehingga itu menyebabkan Allah hapus amalan-amalan mereka. Fal ayatu tushhadu lil hadis, sehingga ayat ini mendukung hadis tersebut. Nah, wa fi waqtina al-hadiru, di masa kita ini yang beliau sampaikan di Saudi ini, di Arab sana. Di masa kita ini, kata beliau, kasura, banyak, man yakrahu as-sunana as-sabitata,
banyak orang yang membenci sunnah-sunnah yang sahih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza khalafat ahwa'ahum, kalau atau apabila sunnah itu menyelisihi nafsu mereka. Kalau di Indonesia sebatas yang saya tahu, banyak muslimin mengaku muslimin tapi membenci laki-laki yang berjenggot misalnya. Kalau di sini, kenapa? Mungkin mereka punya alasan-alasan. Kalau di sini karena tidak pantas atau tidak cocok, atau karena identik dengan budaya Arab misalnya. Identik dengan orang Arab. Iya, kalau orang Arab ganteng-ganteng misalnya. Kalau kita gak pantas misalnya. Maka masalahnya bukan urusan antar negara ya. Bukan urusannya dengan budaya. Tapi itu urusannya dengan hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah dan seterusnya. Karena itu disabdakan dan diperintah oleh Rasulullah SAW. Walaupun urusan jenggot misalnya. Tahun 2000 saya pernah nulis buletin. Alhamdulillah sempat tersebar. Saya ringkas dari sebuah kutip. Kutip itu kitab kecil. Ada 32 hadis sahih yang menerangkan tentang wajibnya laki-laki memelihara jenggotnya. Walaupun sehingga sebagian ulama itu tidak berani mencabut bulu yang tumbuh di bibir yang bagian bawah. Kalau kita mungkin mendefinisikan jenggot itu yang di dagu. Di atas dagu tidak dikatakan jenggot. Para ulama mendefinisikan yang di bawah bibir bawah, bulu-bulu yang sejajar dengan bibir bawah itu masuk jenggot. Sehingga sebagian ulama tidak berani mencabut karena takut terjatuh pada dosa besar. Yang diyakini oleh mereka khawatir terjatuh pada dosa besar karena adanya perintah-perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah Rasul itu wajib hukumnya. Artinya mencabut jenggot, memotong jenggot itu hukumnya apa? Haram. Walaupun satu misalnya yang dicabut itu satu, sengaja dicabut misalnya. Nah, walaupun sebagian seperti Ibnu Umar bukan mencabut tapi digenggam kemudian dipotong di bawahnya. Itu khilaf para ulama menyikapinya. Ada yang mengatakan sebaik-baik teladan itu adalah Rasulullah SAW, yaitu membiarkan kondisi jenggotnya sepanjang apapun misalnya. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa digenggam dan dipotong berdasarkan hadis sahih perbuatan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagian orang yang mengaku muslimin membenci laki-laki yang mengangkat kain dari tumitnya, dari mata kakinya. Padahal itu perintah oleh Rasulullah SAW, memerintahkan untuk mengangkat kainnya. Ma asfala minal ka'bain minal izar finnar, kata Rasulullah SAW. Kain yang menjulur di bawah mata kaki itu ancamannya neraka. Kan bahaya urusan neraka. Sehingga mengangkat kain sampai di atas mata kaki hukumnya bukan hanya sunnah, tapi apa? Wajib. Nah, sampai sebagian hadis juga diterangkan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa barang siapa sholat kondisi kainnya menjulur sampai di bawah mata kaki, maka sholatnya tidak diterima.
pengaruh ke ibadahnya, dan dia dosa karena tidak menjalankan perintah mengangkat kain sampai di atas mata kaki. Banyak muslimin malah mencela, yang berjenggot dibilang kambing, yang mengangkat kainnya itu dibilang banjir-banjir, atau diidentikan dengan kelompok-kelompok sesat. Diidentikan dengan kelompok-kelompok sesat seperti kelompok-kelompok teroris. Nah, maka urusannya bukan kelompok-kelompok, bukan teroris, tapi bagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelompok teroris dari sisi menjalankan sunnah itu dia menjalankan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat teroris itu. Yaqra'unal Qur'an. Kelompok teroris itu kelompok yang pandai membaca Al-Qur'an. Bahkan karena banyaknya membaca Al-Qur'an sampai matanya sipit. Matanya sipit, jarang tidur, banyak baca Al-Qur'an. Salatnya dan puasanya mengalahkan sahabat. Kelompok teroris itu. Hanya saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui kerongkongannya. Para ulama menjelaskan maksudnya apa tidak melampaui kerongkongannya. Ada dua pemahamannya. Yang pertama, mereka tidak faham makna ayat yang mereka baca. Hanya dibaca saja huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya dibaca tanpa mentadaburi, tanpa memahami. Yang kedua, maknanya tidak mengamalkan. Kalau mereka faham, tidak mengamalkan. Maka hadis tadi itu celaan. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongannya. Kembali ke sini bahwa sifat dan sikap seorang muslim jangan sampai membenci dalam hatinya. Jangan sampai bahasa kasarnya itu sewot, sinis kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum tapi senyum sinis, senyum kecut ketika melihat saudara muslim yang berjenggot, yang mengangkat bajunya, mengangkat kainnya di atas mata kaki, yang berjubah. Nah, itu berbahaya. Bisa menyebabkan orangnya yang membenci itu keluar dari Islam, alias murtad. Nah, sebagian juga membenci para wanita yang memakai hijab dan seterusnya, yang bercadar. Maka ini sangat berbahaya. Wa ma yastahunahu. Kenapa mereka membenci? Karena tidak mencocoki atau menyelisihi apa yang mereka inginkan. Ketika disuruh pelihara jenggot, dia bercermin. Kayaknya aku enggak pantas lah. Atau dilarang sama istrinya, sama enggak pantas mas pakai jenggot misalnya. Kemudian dia dicukur jenggotnya, maka itu dia terjatuh pada perbuatan dosa besar karena mencukur atau mencabut jenggotnya. Wa min dzalika masailul muamalat, di antara perkara yang dibenci oleh banyak muslimin adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah. Mislur riba, seperti riba. Alladzi fasa fin nasil yaum. Yang riba ini sekarang sudah merata di kalangan manusia. Sudah seperti perkara yang enggak salah. Seperti perkara yang tidak jelek. Padahal itu jelek. Tapi mereka, orang-orang yang melakukan, yang senang dengan riba ini, perkara yang jelek ini diberi nama baik,
lipstik dengan diberi nama apa? Bunga. Ya. Padahal itu bukan bunga, itu bangkai karena bahaya. Allah melaknat orang yang bermuamalah dengan riba ini sampai ada 10 apa? Mulai dari yang mencatat, yang menerima, yang menyerahkan. Dan banyak ayat-ayatnya yang mencela orang yang bermuamalah dengan riba. Bukan hanya hadis tapi ayat-ayat. Fa idza qulta lahum, kalau kamu katakan pada mereka, hadza riba. Ini riba, rentenir pinjam 10.000 mengembalikan 11.000 misalnya. Dan seterusnya. Wallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam harramar riba. Kalau kamu katakan pada mereka, ini adalah riba, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan riba, tajidu indahum takarruhan. Kamu dapati mereka ini membenci. Wa tabarruman, sinis. Nah. Wa in kanu la yusrihuna au ba'duhum yusrihu. Walaupun mereka tidak terang-terangan, tidak berani bantah. Karena itu jelas di ayatnya atau di hadisnya. Ketika disampaikan ayat-ayat dan hadisnya tidak berani bantah. Tapi hatinya, ini namanya la yusrihun, mereka tidak berani menampakkan terang-terangan. Atau sebagian mereka malah terang-terangan. Fayakrahuna dzalika. Nah, mereka membenci hal itu dan sinis. Sehingga mereka mengatakan, al-alamu kulluhu ala hadza. Di alam ini semuanya ya sudah seperti ini, di mana-mana ya seperti ini. Sampai ke kampung-kampung sana keliling-keliling. Ya, bukan hanya di pinggir jalan yang pakai gedung-gedung tinggi, bank-bank. Hadza iktisadun alami. Ini adalah perekonomian dunia misalnya. Antum tukhalifunal alam. Kamu ini menyelisihi manusia, menyelisihi alam, menyelisihi kebiasaan yang sudah merata di dunia ini. Maka ini yang sorohah ya, ini yang terang-terangan menjawab seperti ini. Maka jawaban ini apa kata beliau? Fahadihi riddatun. Maka ucapan ini adalah ucapan yang riddah, murtad an dinil Islam, dari agama Islam. Idza kariha, kalau mereka membenci an-nusus alladzi tuharrimur riba wal qamar wal maisir wal muamalatul mukhalifah lil adillah. Ketika mereka telah membenci dalil-dalil yang mengharamkan riba, mengharamkan perjudian, dan mengharamkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menyelisihi dalil. Fa idza wajada fi nafsihi syai'an, maka barang siapa yang mendapati dalam dirinya sedikit pun min karahati tahrimiha. Kalau sampai seseorang itu terdapat dalam dirinya sedikit dari kebencian tentang keharamannya, benci kepada Allah yang telah mengharamkan riba. Kalau ini jelas. Kalau di kita mungkin misalnya membenci karena Allah mengharamkan pergaulan bebas misalnya. Laki-laki dilarang kumpul sama perempuan misalnya, diharamkan, benci. Fa innallaha yahbitu amalahu, maka Allah menghapus amalan-amalan dia. Hatta walau kana ya'malu biha dhahiran. Walaupun mereka mengamalkan. Kalau yang laki pelihara jenggot tapi dia benci, atau mengangkat kakinya apa?
kainnya di atas mata kaki, tapi dia benci. Nah, fal khatiru syadidun, maka bahayanya itu sangat atau sangat berbahaya. Wa alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim an yatafaqqada nafsahu wa yahfadha lisanahu. Seorang muslim harus menjaga kebersihan jiwanya dan menjaga lisannya. Dijaga jiwanya sampai jangan ada sedikit dari kebencian terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Wa an yaduru ma'al haq, hendaknya seorang muslim, wajib bagi setiap muslim itu berkisar bersama kebenaran, berjalan bersama kebenaran. Hatinya diisi kebenaran, hatinya dipenuhi kebenaran, jiwanya dipenuhi dengan rasa cinta, lapang dada, ridho kepada kebenaran. Nah, dan itu adalah ketenangan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah, Dzaqata mal iman, seorang muslim akan merasakan manisnya iman, yang diartikan oleh para ulama tenangnya jiwa, tenangnya hati dan tenangnya badan. Man radhiyallahi rabba, yaitu orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, agama sebagai Islam sebagai agamanya atau sebagai amalannya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ainama dara, bagaimanapun agama kebenaran itu, mungkin menurut jiwanya itu tidak enak, mungkin nafsunya tidak suka, maka seorang muslim harus dipaksakan jiwanya itu, jangan dituruti. Dipaksakan untuk menyukai, mencintai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dituruti. Karena menuruti nafsu itu sangat berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lawit taba'al haqqa hawahu lafasadatis samawati wal ardu." Kalau nafsu itu harus mengikuti, kalau kebenaran harus mengikuti nafsu, ya dibalik ya. Kalau kebenaran harus mengikuti nafsu, pasti akan rusak, kata Allah, langit dan bumi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berarti mengikuti nafsu itu perkara yang sangat berbahaya, bahkan lebih bahaya dari bahan peledak yang berbahaya. Mungkin sampai umur kita setua ini belum pernah lihat bahan peledak yang lebih ngeri di Jepang dulu ya. Nagasaki sama Hiroshima 2. Sampai sekarang misalnya. Tapi itu kan cuma di sana saja, Jepang saja. Dan tidak seluruh Jepang. Nah, tidak sampai ke Indonesia. Tapi kata Allah, yang rusak langit dan bumi, menunjukkan bahwa mengikuti nafsu itu melebihi bahaya bahan peledak yang paling dahsyat pun. Wala yaduru ma'a hawahu, seorang muslim itu tidak boleh mengikuti nafsunya, wa syahwatuhu, dan mengikuti syahwatnya. Jadi nafsu itu bukan dihilangkan ya, tapi dikendalikan. Nah, dengan apa? Dengan iman dan takwa. Wa fi qadayal mar'ah, di dalam masalah perempuan, masalah wanita. Lama kanal Islamu
Qad wada'a dawabitun lil mar'ah, ketika Islam itu telah mengatur bagaimana seorang wanita tukhalifu ma alaihil mar'atu, menyelisihi apa yang terjadi, apa yang ada pada perempuan fi umamil kufri min wal ibahiyah. Kemudian mereka membandingkan dengan para wanita yang hidup di atau orang-orang wanita kafir, dibandingkan dengan wanita kafir. Dan berbeda dengan apa yang mereka fahami, yang disebut ibahiyah. Ibahiyah ini faham pembolehan, semua boleh. Wanita keluar kemana-mana campur laki-laki perempuan, boleh. Wanita gonceng laki-laki yang bukan mahramnya, gak apa-apa. Duduk satu ruangan, bercampur satu ruangan dengan laki-laki, enggak apa-apa. Keluar buka aurat, tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, pakai minyak wangi, boleh, tidak apa-apa. Ini namanya faham ibahiyah, dari kata mubah. Ini padahal ketentuan Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan wa qurna fi buyutikunna. Wanita itu diberi oleh Allah tabiat, diberi fitrah itu senang di rumah, kerasan di rumah. Kalau laki-laki tidak kerasan di rumah, ingin segera keluar, ya memang tabiatnya seperti itu. Karena memang bekerja dan pekerja, mencari maisha, mencari kehidupan untuk beribadah, keluarnya ibadah kalau laki-laki. Tapi kalau wanita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi fitrah kerasan di rumah, itu asalnya. Tapi kemudian dia bilang ke suaminya, saya sumpek, saya stres di rumah, dikurung terus. Coba lihat tetangga itu kesana kesini, ke mal-mal dan seterusnya. Maka itu telah sebagian ulama mengatakan itu fitrahnya sudah rusak. Karena Allah mengatakan tadi wa qurna fi buyutikunna, wanita itu korn itu qurrata ain. Ini sering kita mungkin qurrata ain. Apa qurrata ain? Penyejuk jiwa, ya, penyejuk jiwa. Jiwanya itu tenang, senang, sejuk kalau di rumah. Itu ayat. Ya enggak apa-apa sewaktu-waktu mau dibawa oleh suaminya keluar refreshing, kata mereka, enggak apa-apa, boleh, asalkan tidak melanggar ajaran Allah. Boleh wanita keluar dengan apabila darurat, apabila diizinkan oleh suami dengan syarat menutup auratnya dengan berhijab dan tidak pakai minyak wangi. Tapi lihat wanita-wanita kufur, kemudian wanita-wanita yang rusak fitrahnya, sudah jauh dari ketentuan-ketentuan Islam, ketentuan-ketentuan Allah. Sehingga banyak wanita itu kalau di rumahnya tidak dandan, banyak make upnya, banyak punya ruang sendiri, ruang make up sendiri. Tapi kapan dia macak, bahasa kita macak ya, berhias ketika mau keluar. Ya, mau keluar ketemu siapa? Teman-teman kerjanya, sekantor. Nah, macak. Begitu sudah lusuh, sudah bau, pulang nemui suaminya. Jadi suaminya diberi kecut-kecutnya saja. Sementara orang-orang lain diberi yang harum-harum, yang bagus-bagus. Mesem-mesem dengan teman-temannya di kantor dan seterusnya. Suaminya yang nganter malahan. Mestinya suami itu apa? Cemburu. Nah, wes ayo adik, ya mas diantar. Nah, ini kebalik. Rasulullah SAW bersabda,
la yadkhulul jannata dayyusun. Tidak akan masuk surga dayyus. Dayyus itu laki-laki atau orang yang tidak punya rasa cemburu. Anaknya dibawa laki-laki gak apa-apa. Nah, atau anaknya laki-laki bawa perempuan ndak apa-apa. Tidak ada kecemburuan. Istrinya diajak laki-laki rekreasi kemana atau jalan-jalan kemana dengan laki-laki, tidak apa-apa. Itu tidak punya cemburu namanya. Bagaimana sikap seperti itu? Itu sikap yang sangat jelek dan berbahaya. Kata Rasul SAW, tidak masuk jannah dayus, orang yang tidak punya rasa cemburu, yaitu faham ibahiyah. Sahara katsirum mimman yadda'unal Islam, sehingga banyak orang-orang yang mengaku Islam yakrahunal ahkam asy-syar'iyyah, mereka membenci hukum-hukum syar'i, al-muta'alliqatu atau al-muta'alliqata bil mar'ati, yang berkaitan dengan wanita. Dikekang katanya, dibelenggu. Padahal ini suara digencarkan oleh orang kafir atau oleh musuh-musuh Islam atau orang yang mengaku Islam. Itu digencarkan bahwa mereka merasa stres, merasa terkekang. Kalau keluar dari orang-orang yang wanita yang menjalankan syariat Allah itu masih makul, masih masuk akal. Tapi ini tidak. Keluar dari mulut-mulut yang memang ada kebencian pada ajaran Allah. Tidak keluar dari orang-orang yang sudah tenang, lapang, senang pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sampai sekarang mungkin kita tidak mendengar dari para wanita yang berhijab mengeluh, membenci ajaran yang mereka amalkan. Wanita-wanita bercadar kemudian demo misalnya. Mana ada wanita demo menolak cadar misalnya? Tidak ada. Mereka ridho dengan hukum-hukum Allah. Malah yang digencarkan dari musuh-musuh Islam, baik dari orang kafir atau dari orang-orang yang mengaku Islam. Wa min dzalika munadatihim bimusawatil mar'ah, mereka berteriak dengan teriakan emansipasi, kesamaan gender. Tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Fil mirasi, baik itu dalam masalah warisan, wal a'mal maupun amalan-amalan. Sehingga tidak boleh dipisah laki-laki perempuan seperti di sekolahan-sekolahan ya. Dicampur laki-laki perempuan satu kelas. Nah, mestinya kan dipisah, laki sendiri, perempuan sendiri, bukan dicampur. Kenapa dicampur? Ini dasarnya ini penyamaan gender tadi, penyamaan status, disamakan. Baik itu masalah warisan, tidak boleh dibedakan. Laki-laki satu, perempuan juga, laki-laki dua, perempuan juga harus dua misalnya. Jadi misalnya punya harta warisan, anaknya laki satu, perempuan satu, yaitu harus sama, satu-satu. Padahal enggak ya, harus hartanya dibagi berapa? Bagi berapa? 3. Ya, dibagi 3. Yang perempuan dapat 1, yang laki dapat 2. Itu yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ar-rajulu mithlu hadzil unsayain, laki-laki mendapat 2 kali dari jatah dari bagian wanita.
Wa fima huwa min khasa'isir rijal, dan dalam perkara yang khusus bagi laki-laki. Nah, perkara-perkara yang memang dikhususkan bagi laki-laki itu disamakan, baik dalam pekerjaan sehari-hari, pergaulan sehari-hari disamakan. Nah, padahal itu tidak sama. Juga pakaiannya, laki-laki memakai pakaian wanita atau wanita berpakaian dengan pakaian laki-laki. Nah, dengan berdalih kesamaan, sama saja. Atau sifatnya perempuan berlagak laki-laki, tomboy, atau laki-laki berlagak perempuan, bencongi. Nah, ya. Wala yuriduna an yakuna bainar rajuli wal mar'ati farikun abadan. Mereka tidak ingin, tidak senang kalau dibedakan. Laki-laki dan perempuan kalau dibedakan itu tidak senang. Ya mereka jahil, padahal asalnya hakikatnya kan beda. Coba laki-laki mana yang mau nyuruh istrinya naik kelapa misalnya? Itu suami mana yang rela misalnya seneng wanitanya, istrinya suruh naik kelapa misalnya. Atau suruh ngangkat barang berat, istrinya suruh ngangkat semen 50 kilo ya. Berapa Pak Kusaini semen itu? Ya, istrinya suruh ngangkat semen 50 kilo. Istrinya jawab, itu tugasnya laki-laki itu. Nah, kan gitu ya. Lebih cerdas siapa? Wanitanya, istrinya. Lu enggak, saiki sama, perempuan laki-laki sama. Nah, berarti ini sudah kena virus ini tadi, virus ibahiyah. Apa ibahiyah tadi? Pembolehan segala sesuatu. Pokoknya mencocoki nafsunya. Nah, ini sudah dia namanya pengikut hawa nafsu. Dan itu syirik. Mengikuti hawa nafsu itu syirik. Allah mengatakan tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah bagaimana menurutmu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Apakah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, ilah? Li'annal ghorba sawau, karena orang barat itu kata mereka, karena ini yang dituju beliau adalah orang yang mengaku Islam. Orang yang mengaku Islam yang masih mengkampanyekan upaya penyamaan status, penyamaan perilaku, penyamaan sikap. Sehingga sekarang banyak wanita-wanita diberi tugas-tugas ke laki-laki, yang tugasnya laki-laki oleh orang yang mengaku muslimin. Kenapa? Kata mereka, li'annal ghorba, karena orang asing sawwau an-nisa ma'ar rijal. Karena orang barat itu menyamakan laki-laki dan perempuan. Au qaddamun nisa, atau bahkan mereka lebih mendahulukan wanita ala rijal. Mendahulukan wanita daripada laki-laki. Ini juga kesalahan, menyelisihi nas ayat. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun itu yang meluruskan atau yang menegakkan wanita. Karena wanita itu iwaj, wanita itu bengkok. Kalau dipaksa lurus akan patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Nah, tapi wanita yang bengkok, akalnya kurang, agamanya kurang, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Laki-lakinya cerdas, tegas, wibawa, kena wanita ngeplek bahasanya. Apa? Ngeplek kan? Apa?
Iso plek gitu kena wanita. Yadhabu akluh, kata Al-Waqi', hilang akalnya. Karena Allah menciptakan laki-laki, manusia itu dhaif, lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dicipta kondisinya lemah. Hilang akalnya menghadapi perempuan. Nah, sehingga ini ada faham mendahulukan wanita malah. Itu salah. Wanita itu fitrahnya itu diarahkan, dibimbing, diatur. Bukan mengatur, tapi diatur. Sampai Rasulullah SAW binasa kaum yang menjadikan wanita sebagai pimpinannya. Halakal qaumu wallau amrahu imra'atan. Akan binasa suatu kaum kalau menyerahkan urusannya kepada wanita. Urusan apa saja, kecil maupun besar. Ya, urusan mendidik anak misalnya, urusan keluarga, ngatur keluarga. Bahkan urusan ngatur dirinya, menjaga dirinya. Itu tidak bisa. Harus ada laki-laki yang menjaga wanita itu. Sampai kata Syekh Shalih Fauzan, sampai wanita itu lebih butuh penjagaan laki-laki dari anak-anak. Nah, dari anak-anak. Fahum yuriduna an yalhiku atau yalhaku birqabil gharbil kufra. Mereka ingin menggolongkan atau menyamakan orang muslimin, wanita-wanita muslimah itu dengan orang-orang kafir barat. Telanjang, buka aurat, jalan kemana-mana, tidak beda laki-laki perempuan. Maunya seperti itu. Wala yuriduna an yatamayyazan nisa anir rijal. Mereka tidak menginginkan dibedakan laki-laki dan perempuan. Fima yakhussun nisa, dalam perkara yang dikhususkan bagi wanita. Wala yuriduna an yakuna mirasaha nisfu mirasir rijal. Mereka tidak ingin bagian wanita itu separuh dari bagian laki-laki. Wala yuriduna an takuna daituha nisfu diatir rajuli. Demikian juga diatnya wanita separuh dari diatnya laki-laki. Diat itu apa? Kalau orang membunuh bayar diat, apa namanya diat? Apa? Tebusan. La yarduna antakuna syahadatuha ala nisfi min syahadatir rajuli. Mereka tidak ridho kalau persaksian wanita separuh dari persaksian laki-laki. Kalau saksi dari wanita harus 2, kalau laki-laki cukup 1. Kama ja'a bihi asyar'ul mutahharu, sebagaimana yang diterangkan oleh syariat yang suci. Wallahu khalaqal mar'ata, sementara Allah menciptakan wanita, warrajula, dan laki-laki, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yaliku birrajuli wal mar'ati. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa-apa yang pantas bagi laki-laki dan perempuan. Maksud beliau di sini, Islam itu telah membedakan, telah membuat hukum-hukum secara khusus bagi wanita. Maka wanita di antara yang dikhususkan tidak banyak keluar rumah, tidak senang begadang, keluyuran bahasa kasarnya. Wanita yang solihah, wanita yang baik itu tidak, wanita yang masih sehat fitrahnya, yang masih suci fitrahnya, tidak suka keluyuran, keluar kemana-mana tanpa kebutuhan yang darurat, tanpa kebutuhan yang darurat. Dan kalaupun keluar
harus dengan syarat yang ditentukan oleh Islam, yaitu tutup aurat dan tidak pakai minyak wangi, tidak mengundang perhatian dari laki-laki, dan kerasan di rumah. Nah, tapi musibah bagi muslimah sekarang malah tidak kerasan di rumah. Malah banyak yang di rumah itu suaminya, ya, sama anak-anaknya. Kerasan di rumah, istrinya kemana? Keluar, ada yang di pasar, bahkan ada yang di Hong Kong, ada di Saudi. Suaminya di rumah jaga anak-anaknya dan rumahnya. Nah, dengan siapa laki-laki istrinya di sana? Apa yang dilakukan istrinya di sana? Enggak tahu. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kullukum ra'in, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kalian itu ra'in, pemimpin. Nah, ar-rajulu ra'in ala ahlihi, laki-laki, suami, pemimpin terhadap perempuan, terhadap istrinya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan sebentar lagi akan menghadap berdiri di hadapan Allah, ditanya bagaimana dia memimpin. Maka perempuan itu, wanita itu, istri itu dipimpin dengan oleh laki-laki kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita tidak masalah asalkan dia sholihah. Nah, maka kalau mendapat istri sholihah itu sudah bisa mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu? Ad-dunya mataun, ya. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia almar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Wanita sholihah itu bagaimana? Diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 insyaallah. Nah. Fasalihatu, wanita-wanita sholihah itu qanitatun, kata Allah. Ya, qanitat itu rajin ibadah. Kemudian hafidhatun, yang kedua, di samping rajin ibadah, tekun ibadah, sibuk di rumah, enggak ada diemnya, enggak habis. Kerjaan di rumah itu enggak akan habis. Bahkan kerjaan wanita itu bisa lebih panjang, lebih banyak dari kerjaan laki-laki. Laki-laki pulang, tidur. Istrinya umek, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur si umek. Kadang suaminya juga terlalaikan, ya. Nah, enggak sempat merawat suaminya, melayani suaminya karena sibuknya dengan pekerjaan. Dan itu memang jihadnya wanita, pekerjaan wanita. Kalau dia ikhlas, itu ibadahnya. Walaupun sekedar gulek sambel misalnya, atau sekedar bikin kopi untuk suaminya, itu ibadah, pahalanya besar. Nah, itu ibadah. Qanitatun, baca salatnya, masya Allah, baca Al-Quran, mendengarkan taklim, itu sudah penuh, sudah bahkan kurang waktunya, tidak akan berpikir keluar. Nah. Kemudian kata Allah hafidhat. Hafidhat itu artinya menjaga. Apa yang dijaga? Dirinya. Dijaga dari kemaksiatan kepada Allah. Dijaga badannya juga, jangan sampai lecet, nanti suaminya gak seneng. Dijaga lisannya, jangan terucap ucapan-ucapan yang menyakiti hati suami. Dijaga. Fisiknya juga maca untuk suami, bukan untuk orang lain. Beli make up, beli bedak, beli minyak wangi. Wah, ini saya mau segera make up, mau maca. Kenapa? Sebentar lagi suami datang. Ya, seperti itu seharusnya. Itu ibadah. Suami tok-tok pintu, dijawab salamnya, waalaikumsalam, disambut dengan apa? Senyum dan suara lembut. Capeknya hilang suami. Langsung keringetnya hilang.
Beda kalau merengut istri malah merengut, salam nggak dijawab, malah tambah apa? Keringetan. Keringetnya malah tambah jengkel hatinya. Karena wanita itu memang dicipta untuk menurunkan ketegangan-ketegangan yang dialami suami di luar, di jalan penuh emosi, ada orang nyelip motornya dan seterusnya. Makanya Allah katakan litaskunu ilaiha. Wanita itu untuk apa? Menenangkan jiwa laki-laki. Jadi manusia itu, laki-laki itu terdiri dari dua hal, yaitu fisiknya dan jiwa, hati. Rumah itu untuk mengistirahatkan badannya, dan istri untuk mengistirahatkan hatinya. Maka laki-laki yang belum nikah atau tidak punya istri, itu yang tenang badannya saja itu. Ya Pak Amin ya. Sementara jiwanya bagaimana? Galau apa gelisah? Nah, maka berdoa yang belum dapat istri atau yang belum nikah, banyak berdoa minta pada Allah dan minta istri yang sholihah. Tadi itu menjaga dirinya, juga menjaga rumahnya. Menjaga rumahnya suami, dijaga rumahnya, jangan sampai kotor. Selambunya kotor, jendelanya kotor, pintunya kotor, lantainya kotor, kamar mandinya kotor. Kan banyak pekerjaannya. Ketika dia bersihkan jendela, bersihkan kelambu, bersihkan lantai, nyuci piring, nyuci pakaian, Masya Allah itu ibadah, pahala besar. Nah, menjaga rumah suaminya di situ. Itu hafidhat. Nah, jangan merengut kalau nyapu, jangan merengut wajahnya, ambek dongkol hatinya, jangan. Harus lapang, gembira, senang. Juga menjaga anaknya suami. Jangan sampai anak-anaknya itu kedinginan, tidak diselimuti. Maka kalau sampai kedinginan, yang dosa siapa? Istri apa suami? Istri. Atau anaknya lapar, waktunya makan gak didulang. Kemana ibunya? Uminya kemana? HP-an malah. Ya, malah sibuk dengan HP-nya. Anaknya terlalaikan, rumahnya kotor. Kemana ini istri? HP-an malah. Dosa seperti itu. Nah, jadi dijaga anaknya suami, waktunya makan didulang, waktunya mandi dimandiin. Anaknya kotor, siapa yang tanggung jawab ini? Siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Istri. Nah, kemudian juga menjaga harta suami. Jangan sampai harta suami tidak dijaga. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, misalnya suami beli gula 1 kilo, kemudian dia bikin teh, padahal suaminya kan 1 orang, bikin teh 3 gelas, padahal suaminya cuma butuh 1 gelas. Ini kok telu, semangat misalnya. Oh, nggak bisa seperti itu. Berarti kamu nggak bisa jaga harta suami. Bikin sambal lomboknya gegem, padahal butuhnya 3 biji. Itu mubadzir, buang-buang harta suami, yang seperti itu salah. Nah, juga menjaga kehormatan dirinya, jangan diumbar. Kehormatan dirinya diumbar, macak, kemudian keluar kemana-mana, mesam-mesem keluar, keliling kampung, keliling pasar-pasar, atau menjatuhkan kehormatan suaminya. Itu namanya bukan hafidhat. Maka kalau istrinya salihah, itu sudah terkalahkan semua dunia ini, semua kenikmatan dunia itu. Nah, istrinya salihah,
Mungkin orangnya sudah tidak berpikir pingin mobil ini, pingin mobil itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.